Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi video kali ini kita akan membahas mengenai kata duka cita yang hening, antara memeluk iman yang teguh dan mendamba harapan yang samar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mengenai kata tersebut. Saya sudah letih. Tuhan sepertinya tak mau lagi mendengar doa saya. Demikian seorang wanita berumur kian remang, penderita kanker rahim, mengeluh ketika saya mengunjungi rumahnya di sebuah wilayah Maumere. Rambutnya lusuh dengan sinar mata yang memancarkan kesetiaan, merawat ketabahan, juga memancarkan segala macam bayangan yang menampilkan cahaya. Bibirnya bergetar dengan suara berat, tersendat, seakan-akan memancarkan sebuah perasaan yang paradoksal. Di satu sisi rasa letih karena memeluk iman yang kian goncang, dan di sisi lain rasa bosan mendamba harapan yang semakin samar. Barangkali ia jenuh mengakrapi ganasnya luka dalam rahimnya. Barangkali juga tubuhnya yang lelah remuk itu mengajarkan dia bahwa penderitaan tak mesti membuatnya mengadu, apalagi memberontak, melainkan harus mengakrapinya. Ia lalu merasa diri tasik, penuh deru dan debur, dengan gelombang yang tak kunjung menyusut reda. Jauh di dalam palung jiwanya ada sakit yang selalu terkuak, ada harapan yang tampak samar-samar, bergulung, terbelah, yang bisa bikin imannya roboh. Boleh jadi yang dia perlukan adalah kesetiaan untuk tetap merawat kesabaran, agar tidak jatuh dalam kegamangan, hilang akal, dan lain-lain. Sebab kesetiaan adalah sebuah kekokohan prinsip sebagai hasil dari perpaduan antara rindu yang lebih, cinta yang terlalu, dan iman yang mapan. Boleh jadi juga iman bisa kokoh kalau ada luka, darah, sakit, erangan, dan macam-macam. Wanita itu terlalu tertidur dengan sebaris doa diletakkan persis di kepalanya. Tuhan, aku mau tidur, sampai jumpa di malam yang lain. Boleh jadi baginya seperti yang dikatakan Wittgenstein, terhadap sesuatu yang tidak lagi bisa dibicarakan, orang sebaiknya diam. Ia mengalami apa yang dinamakan silensius tanpa puas berbicara. Sebab setiap doa yang dilantunkannya kembali menjadi semacam penggalan keinginan hati sekejap, atau barangkali hanyalah rumusan lain dari aspirasi yang dibahasakan tanpa jawaban sepatah kata pun. Diam bisa juga tanda kemarahan yang bisu, tanda perlawanan terhadap duka cita yang hening. Disinilah amarah memang terasa sebagai hak untuk diungkapkan, meski dalam diam sekalipun. Serentak pengingkaran terhadap kesabaran ketika berhadapan dengan situasi yang menyesakkan dada. Ketika doa tak lagi ampuh, maka satu-satunya yang tersisa adalah harapan akan datangnya mukjizat. Mukjizat bisa tersembunyi dalam sikap diam yang menghening, dalam amarah yang membelalak, juga dalam protes yang bergemuruh, supaya dengan itu ketabahan yang total dapat terungkap sebagai iman. Mukjizat pertama-tama bukanlah sesuatu yang mirakulum, yang ajaib, melainkan sebagai sinyum, tanda kehadiran sesuatu yang lebih berkuasa. Dari sinilah kita bisa memahami iman sebagai perasaan kebergantungan mutlak pada yang ilahi. Iman mesti juga dibungkus dengan kerinduan, dan barangkali inilah yang bisa kita namai sebagai kontinuitas yang paradoksal. Sebuah keberlangsungan tanpa sedat dua aspek yang serba lain, iman di satu sisi dan kerinduan di sisi lainnya. Iman itu selalu tidak aman ketika berbenturan dengan keadaan yang tidak enak. Iman selalu saja menghanyutkan keyakinan, sebab ia penuh dengan segala macam kemungkinan yang bisa mendatangkan keterkejutan.
Barangkali dalam situasi yang buruk, iman lebih dipahami sebagai sebuah kegairan relasi antara yang insani dan yang ilahi daripada kata-kata dogmatis dan keyakinan konvensional. Iman juga boleh dibilang sebagai sebuah kemabukan. Sebuah kemabukan karena rasa rindu untuk menanti jawaban terhadap apa yang didamba. Dengan ini beriman pada Tuhan berarti juga merindu, dan keduanya menolak pengekangan. Lebih dari itu, keduanya melintasi tabu, sehingga iman dan rindu adalah momen pergulatan penuh luka hingga merasa letih lesu. Kerinduan itu sifatnya mendesak. Kerinduan itu tak bisa diberi arti, sebab ia melampaui segala bahasa tutur. Ketika saya merasakannya, hati saya mulai menghangat. Demikian kata Richard Rohr. Iman dan rindu menjadi dua horizon yang berbeda, tapi saling melebur, saling membentur. Inilah yang disebut Gadamer sebagai peleburan horizon. Dan peleburan horizon ini bisa dibilang sebagai puisi teologi. Kata Petras, sebab hakikat keduanya adalah bukan karena ia membuktikan sesuatu, melainkan terutama karena ia menyentuh hati dengan logikanya, bahasanya sendiri. Bahasa estetis yang membawa orang pada wilayah perasaan estetis yang acap kali tak tertangkap akal. Untuk itu berteologi di hadapan orang menderita mesti bersifat sentimental. Dalamnya ada percikan energi puitik yang membangkitkan rasa kagum dan pesona akan keindahan Tuhan, bukan rasa lesu karena ajaran dogmatik yang acap kali bikin pusing kepala. Dengan demikian penderita seperti sedang mengarungi batang sungai. Dia bisa terhanyut dalam lamunannya, bahkan dia bisa dibuat terlena olehnya. Bagi wanita penderita kanker dalam kisah tadi, ia di hadapan duka cita yang hening. Tafsiran tentang Tuhan bisa berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Dia bisa membayangkan Tuhan sebagai yang baik, juga bisa kebalikannya. Bahkan Tuhan yang sudah beraneka watak itu bisa dituduh sebagai penanggung jawab atas duka cita yang sedang dialami. Berhadapan dengan duka cita yang hening, jika iman diletakkan dalam kepala, maka orang akan terjebak dalam kesalahan laten, yaitu memahami Tuhan sebagaimana yang sudah ada dalam doktrin yang baku. Iman mesti melampaui doktrin supaya bisa memahami Tuhan sebagai semacam simptom, tanda keinginan dan ketakutan yang menyatu, atau semacam mirum, sesuatu yang acap kali tidak bisa dijejaki akal karena keberlainannya dengan manusia. Maka ia boleh dilihat sebagai sesuatu yang ajaib, membelalakan mata dan bisa mengejutkan, lalu membuat orang gemetar terhadapnya. Di hadapan penderitaan, Tuhan bisa membuat tanda heran, tergantung bagaimana cara kita memahaminya. Duka cita yang hening antara memeluk iman yang teguh dan mendamba harapan yang samar. Duka cita yang hening. Jika kita melihat lebih jauh, gambaran tulisan ini menceritakan atau mengisahkan mengenai seorang yang berhadapan dengan penyakit kankernya. Di satu sisi dia bosan atau dia merasa kesal dengan penyakit yang ada dalam tubuh. Di sisi lain juga dia menaruh harapan. Namun harapan itu begitu kecil. Harapan itu begitu samar. Dan satu-satunya yang diharapkan hanyalah bergantung pada iman kepada Tuhan. Ya, meletakkan segala sesuatu, meletakkan seluruh kehidupannya dengan doa atau hari-hari di mana dia bisa lebih berbuat baik. Jika duka cita yang hening, jika kita
uh, gambarkan pada situasi saat ini, atau kita kontekskan pada situasi saat ini. Uh, Misalnya PPKM, uh, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. uh, PPKM ini menuntut masyarakat ya untuk tetap peduli, tetap mematuhi aturan atau protokol yang ada. Di satu sisi juga untuk membatasi kegiatan masyarakat secara darurat, karena keadaan ini juga menuntut kita untuk lebih peka dengan keadaan. Di sisi lain juga kita bertanya-tanya akan pendapatan kita, akan penghasilan kita, akan kehidupan kita ke depannya seperti apa. Adanya pembatasan ini banyak sebenarnya merugikan atau banyak membuat masyarakat, tidak juga masyarakat, selain masyarakat juga pemerintah itu sendiri juga kesulitan dalam menanganinya, terlebih masyarakat itu sendiri, apalagi masyarakat di kelas menengah, kelas bawah, sulit untuk kehidupannya, untuk bertahan, di mana mereka menggantungkan harapannya yang cukup kecil, menggantungkan harapannya cukup ya, di mana-mana orang sekarang pada kebersihan, karena ya mereka menggantungkan harapannya, apalagi mereka yang usahanya itu atau di PHK, sangat-sangat menggantungkan harapannya pada situasi keadaan yang sangat-sangat kecil. Dan juga mereka ingin, ketika mereka diam tidak bisa berbuat apa-apa, mereka saya rasa ingin memberontak melawan keadaan ini, bahwa ingin melepas dari masalah ini. Bukan berarti mereka ingin atau tidak mengabaikan, tidak adanya harapan atau adanya keingin suatu dambaan bahwa agar penyakit ini atau masalah pandemi ini cepat berakhir. Jika ditanamkan kesadaran seperti itu, kembali lagi ke dalam kesadaran diri kita, agar kita sadar dan tetap mematuhi protokol yang ada. Namun jika kita bertanya-tanya, kita sabar sampai kapan? Jika untuk mencari atau ya istilahnya mencari sesuap nasi itu menyulitkan untuk masyarakat kelas menengah atau kelas bawah, bertanya sampai kapan? Jadi sebenarnya ini sangat membingungkan bagi kita masyarakat maupun pemerintahan, karena ini bukan sesuatu yang datang karena disengaja, tapi secara tiba-tiba, bahwa ya kembali kepada kita sendiri, tetap menanamkan dalam diri suatu kesadaran, tetap mematuhi atau mengikuti protokol yang ada, tidak membuat atau menimbulkan keramaian. Itu kita kembali ke duka cita yang hening. Semoga duka cita yang ada ini, atau keadaan atau masalah pandemi yang sedang kita hadapi, semoga cepat berakhir, karena kesadaran kita, karena kepatuhan kita dalam mengikuti aturan. Tapi mau sampai kapan jika pertanyaan itu selalu ada? Oke, terima kasih untuk video kita kali ini, pembahasan kita kali ini mengenai duka cita yang hening. Kita akan kembali lagi di video dengan kata penjelasan selanjutnya. Terima kasih.